Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salsabila, kelas 1F S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kerangka tulisan dan jenis tulisan. Kerangka tulisan, suatu rencana kerja yang mengandung ketentuan-ketentuan tentang bagaimana penulis menyusun tulisannya. Sebuah tulisan minimal terdiri dari pendahuluan, tubuh karangan, dan kesimpulan. Kerangka tulis ilmiah merupakan kerangka yang memiliki ketentuan struktur atau format karangan yang bersifat baku. Kerangka tulis ilmiah mudah disusun karena hanya terdiri dari 3 bagian besar, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup atau kesimpulan. Ada 4 manfaat kerangka tulisan dalam proses menulis. Yang pertama, tulisan dapat disusun secara teratur. Kedua, tulisan tidak mengalami pengulangan. Ketiga, data kasus atau rujukan dengan mudah dapat dicari sesuai dengan kepentingan penulis. 4. Kerangka tulisan berfungsi sebagai miniatur atau prototipe tulisan yang akan memudahkan pembaca melihat wujud, gagasan, struktur, serta nilai umum tulisan itu. Ada 4 syarat menghasilkan kerangka tulis. Yang pertama, tesis harus jelas. Kedua, tiap unit dalam kerangka hanya mengandung satu gagasan yang akan diuraikan secara tuntas. Ketiga, pokok-pokok dalam kerangka tulis harus disusun secara logis. 4. Setiap unit utama harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten atau IA-IA. Jenis kerangka tulis berdasarkan perincian. Yang pertama, kerangka tulisan sementara atau non-formal, yaitu kerangka tulisan yang masih berubah sesuai dengan proses, baik pada saat dirujuk kembali pada tesis maupun pada saat proses menulis sedang berlangsung. Kedua, kerangka tulisan formal adalah kerangka tulisan yang tidak akan berubah lagi. Dengan demikian, biasanya kerangka tulisan formal itulah yang akan menjadi bagian dari daftar isi. Jenis kerangka tulis berdasarkan perumusan. Yang pertama, kerangka tulisan kalimat. Kerangka jenis itu adalah kerangka tulisan yang unit-unitnya ditulis dalam perumusan kalimat. Yang kedua, kerangka tulisan topik. Kerangka tulisan sejenis itu adalah kerangka tulisan yang unit-unitnya ditulis dalam perumusan kata atau frase. Pengembangan kerangka tulis adalah penyusunan kerangka tulisan selama proses menulis. Ada 2 pengembangan kerangka tulis, yaitu 1. Pengembangan kerangka tulisan alamiah. 2. Pengembangan kerangka tulisan logis. Ada 6 pengembangan kerangka tulisan logis. Yang pertama, pengembangan sebab akibat. Kedua, pengembangan pemecahan masalah. Ketiga, pengembangan familiaritas. Keempat, pengembangan klimaks anti-klimaks. Kelima, pengembangan umum khusus atau khusus umum. Keenam, pengembangan perbandingan dan pertentangan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.